Kalau memang perjuangan penggugat adalah semata-mata untuk memperjuangkan status dari anak yang tidak berdosa ini, ya, kenapa tidak melakukan DNA sampai hari ini? Jadi pada prinsipnya ya, wartawan sebenarnya sudah mengikuti secara utuh mestinya dari awal ya. Dari gugatan ini diajukan oleh seseorang yang mengaku memiliki anak dari klien kami Rizky Aditya ya. Proses sudah berjalan di pengadilan negeri, dari pemeriksaan tidak terbukti ya, dari pengadilan negeri itu tidak terbukti klien kami sebagai ayah biologis dari anak penggugat. Nah, itu fakta ya, dan memang sudah diputus oleh pengadilan. Tapi waktu itu setelah pengadilan selesai, kalau bahasa orang menang, kalau saya tidak begitu tidak bisa begitu concern dengan urusan menang kalah, tapi ini soal kita mendudukkan masalah hukum sesuai dengan porsinya. Jadi waktu itu sudah menyatakan secara tegas klien kami waktu itu untuk bersedia melakukan DNA semata-mata pertimbangan kemanusiaan ya, dan untuk memutus keraguan tentunya. Nah, kemudian banding, lalu kemudian pengadilan tinggi memutuskan ya bahwa klien kami adalah ayah biologis dari seorang anak penggugat ya, sepanjang ya tidak dibuktikan sebaliknya. Nah, ini yang kemudian akhirnya kami sebagai praktisi hukum ya tentu merasa perlu untuk meluruskan sesuatu ya sesuai dengan porsinya. Jadi kalau berdasarkan norma hukum, hakim itu tidak boleh ya memutus perkara dengan menggantungkan pada suatu keadaan yang belum terjadi. Ya, hakim juga tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang tidak ada atau belum ada. Mungkin akan ada tapi kita tidak tahu, ya kan? Itu suatu ketidakpastian. Nah, ini yang kemudian menurut kita harus kita luruskan, ya kan? Kenapa kita challenge itu, kita mengajukan kasasi untuk meluruskan bahwa pertimbangan yang demikian itu sungguh merupakan putusan yang tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena tidak boleh hakim itu memutus perkara dengan menggantungkan pada sesuatu yang belum terjadi gitu. Nah, kemudian kita kasasi kita ada berapa halaman? 51 ya. Putusan kita ada 51 halaman, memori kasasi kita ada 51 halaman. Diputus oleh Hakim Agung dengan hanya 8 halaman, dan pertimbangannya lagi-lagi menurut kami makin runyam mestinya. Kenapa? Pertimbangan hakim itu menyatakan bahwa terbukti klien kami tinggal serumah dengan penggugat. Bagaimana mungkin ya? Jelas-jelas di pengadilan negeri tidak terbukti sama sekali klien kami tidak terbukti memiliki hubungan hukum karena tidak ada perkawinan, tidak juga terbukti bahwa klien kami memiliki hubungan asmara, tidak juga terbukti bahwa penggugat pernah meminta dinikahi, tidak juga terbukti bahwa misalnya penggugat meminta pertanggungjawaban. Itu semua pemeriksaan di pengadilan negeri jelas terbuka dan kawan-kawan wartawan juga menonton. Pembuktian itu begitu terang benderang, dan memang akhirnya karena tidak terbukti, maka kemudian pengadilan negeri hakimnya memutuskan tidak terbukti klien kami merupakan ayah biologis. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya teman-teman media, supaya pemberitaannya berimbang ya, bahwa putusan Mahkamah Agung juga hanya dilihat setengahnya saja. Jadi diputuskan bahwa tergugat adalah ayah biologis, tidak dibaca sepanjang ya, sepanjang dibuktikan sebaliknya. Artinya apa?
Artinya hakim menggantungkan putusan itu dengan keadaan yang belum terjadi. Belum terjadi kok, bahkan belum terbukti. Kenapa hakim kemudian menyatakan sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya? Karena memang tidak ada bukti di situ, gitu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Kemudian terkait dengan DNA, saya sebenarnya cukup lelah ya dengan kasus ini karena saya sangat concern dengan istrinya Rezky Aditya, Citra Kirana, luar biasa. Karena ini tidak mudah bagi sebuah keluarga yang baru ya. Saya tahu betul bagaimana mereka berusaha untuk kuat ya menghadapi ini, tenang, tidak kasak-kusuk, tidak adu debat sana sini ya. Sebenarnya dari awal kalau kita betul-betul ya, betul-betul semata-mata untuk kepentingan anak di bawah umur yang masih suci ya, tidak dosa, dia tidak berdosa. Jadi anak ini anak yang suci, anak yang tanpa dosa. Betul dia anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, tapi anak ini tidak berdosa ya. Jadi atas pertimbangan itu ya, kami kemudian ayo kalau mau DNA ayo, tapi tidak dengan begitu gegap gempitanya kemudian harus dengan pemberitaan peliputan media ya. Tentu kami tidak ingin itu ya. Kalau memang kita betul-betul concern sekali dengan harkat dan martabat anak ini ya, kalau memang perjuangan penggugat adalah semata-mata untuk memperjuangkan status dari anak yang tidak berdosa ini ya, kenapa tidak melakukan DNA sampai hari ini? Kenapa tidak mendatangi kami? Yang jelas-jelas sudah 2 kali dilakukan pertemuan, dan pertemuan terakhir itu ditutup dengan kalimat, kita tunggu ya, kabari ya. Nanti teknisnya mau bagaimana, itu saksi ada ya. Kita punya bukti-bukti, pertemuan itu terakhir demikian. Walaupun ya sempat kita sampaikan kemarin-kemarin itu kan di keterangan itu, kita agak kaget juga dengan kata-kata jual putus itu. Tapi sudahlah, kita tidak mempersoalkan itu ya. Tetap kita di pertemuan kedua itu mengakhiri kalimat pertemuan kita dengan kabari ya. Dan tidak ada kabar sampai hari ini. Nah, putusan Mahkamah Agung ini ya tentu tidak serta-merta membuat seorang Rezky Aditya ya punya kewajiban untuk menafkahi. Kenapa? Karena tidak ada bukti ya, yang belum ada bukti yang jelas-jelas ya merupakan bukti yang sah menunjukkan bahwa klien kami adalah anak biologis.